آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta rahmatnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan ajaran daripada beliau dan susah payah apa yang beliau laksanakan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayat. Mudah-mudahan hidayat ini bisa kita bawa sampai kita wafat dan meninggal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang bagaimana tawaran orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW, di mana saat itu mereka menawarkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita itu gantian menyembah. Hari ini kita menyembah Allah, besok gantian engkau wahai Muhammad yang menyembah Tuhan kami, supaya adil. Dalam periwayatan mereka menawarkan seminggu menyembah Lata dan Uzza dan 1 bulan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tawaran tersebut itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah menurunkan daripada firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Kemudian mereka masih mendesak daripada Rasulullah SAW, ya Muhammad, coba yang lainnya dong ayatnya. Masa yang turun ayat kepada kamu itu cuma ini saja? Coba cari ayat yang lain yang sekiranya ada dispensasi.
kali-kali bisa untuk supaya kita gantian ya, menyembah Tuhan kita ya. Artinya mereka berusaha untuk mencari cara menggoyahkan daripada iman. Turun lagi ayat ya. Ada dua periwayatan ya. Ada periwayatan sebuah ayat turun yang berbunyi, qul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ya. Tidak mungkin bagi saya untuk mengganti daripada ayat itu sesuai dengan keinginan saya sendiri. Itu sudah dari Allah. Pacak dalek sing lain-lain ini. Terus ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita tadi mau untuk berubah. Dalam periwayatan lain turun daripada ya, ayat yang berbunyi, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun ya, balillaha fa'bud wa kun minasyakirin ya. Dalam periwayatan ketika mereka berusaha untuk bernegosiasi supaya Rasulullah itu mau gantian, kemudian Allah mengatakan, afa ghairallahi ta'muruni, apakah kepada selain Allah kalian itu memerintahkan saya a'budu untuk beribadah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Balillaha fa'bud, akan tapi Allah Subhanahu wa taala sembahlah, wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau orang yang bersyukur wahai Muhammad. Karena memang ini bukan agama mainan. Kalau agama mainan itu ya di luar sana. Artinya di luar agama Islam itu banyak namanya agama main. Kenapa? Agama mainan itu adalah agama yang dipermainkan oleh para pendeta dan ulamanya. Ya. Yang membuat mainan itu adalah para pendeta dan para ulama mereka, baik dari kaum Yahudi, baik daripada kaum Nasrani. Sehingga mau dibawa. Kalau Al-Quran yang datang dari Allah, agama Islam, tidak bisa dirubah. Makanya nggak boleh seluruh dunia itu kalau Al-Quran ya harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh ada orang membaca Al-Quran terjemahannya. Beda dengan agama lain, agama Yahudi, Nasrani yang punya Taurat dan Injil. Oh, mereka sekarang membaca Injil lihatin terjemahan. Tapi kalau Al-Quran tidak, bahasa Arab turun dan tidak boleh diganggu gugat. Sehingga tidak ada yang berubah. Sehingga kalau ada yang berubah itu penafsiran saja. Makanya kita dapati di luar daripada Al-Quran, beberapa daripada kitab-kitab suci itu tadi terjemahannya berbeda antara yang di sana dengan yang di sini, sehingga kadang maknanya berbeda. Al-Quran tidak, seluruh dunia itu tadi sama, satu, tidak bisa untuk dirubah. Kalau Anda menafsirkan, tafsirkan, tapi hati-hati. Kalau sampai salah, tidak sesuai, falyatabawwa maq'adahu man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi. Orang siapa yang mentafsirkan Al-Quran tersebut itu dengan pendapatnya sendiri tanpa ada dasar, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempatnya itu jadi adalah
api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi kita semuanya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah untuk mengajarkan kepada kita untuk kita itu mempunyai satu kesatuan. Jangan mau untuk dipecah-pecah. Islam itu satu. Kenapa Allah memberikan bahasa Arab dan itu harus dipelajari dengan bahasa Arab, bahkan bacaannya pun sesuai dengan bacaan orang Arab, sehingga ada ilmu tajwid dan sepertinya itu supaya kita punya persatu bahwa Quran kita satu. Ya, tidak ada perbedaan antara Quran yang ada di sini dan Quran yang ada di sana. Makanya jangankan kita melihat Al-Quran yang berbeda, menulisnya saja dengan tulisan Latin haram kata para ulama. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim ditulis bahasa Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al ya haram kata para ulama. Nah, boleh. Kenapa haram? Karena itu akan menyebabkan pelafatan Al-Quran tidak sesuai dengan sampai coba ya, carikan huruf bod di dalam bahasa Latin. Kau karena bod itu beda dengan bod. Beda antara h dengan h. Tulisannya ya HK ya. Makanya nggak boleh menulis Al-Quran tersebut tadi dengan bahasa Latin. Kalau menerjemahkan terjemah, yang diterjemahkan pun kadang-kadang tafsir Quran, bukan Quran itu sendiri. Karena tidak bisa dibeda-beda. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan oleh Muhammad, saya tidak punya kekuatan untuk merubah-rubah dari diri saya sendiri. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ada satu kejadian yang menarik, sehingga turun daripada sebuah ayat. Ketika Rasulullah SAW berbincang dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, saat itu Rasulullah itu ada sedikit rasa harapan untuk supaya mereka ini masuk Islam. Seakan-akan mereka itu berdialog dengan Nabi, mengajak dialog. Sudah nggak mampu mereka siksa, tambah banyak yang masuk simpatisan tambah banyak, simpatisan tambah banyak. Kemudian mereka itu mengajak dialog dengan Nabi. Rasulullah berpikir bahwa wah, ini kesempatan. Selama ini kita nggak pernah duduk berdua, artinya duduk tenang-tenang antara orang Quraisy dengan saya. Jadi Rasulullah itu berharap sekali. Nah, kemudian ada sebuah peristiwa yang terjadi, dan ini banyak versi dari berbagai macam versi yang ada. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi
Muhammad SAW, yang beliau terkenal juga dengan muadzinu Rasulullah. Beliau itu termasuk muadzin Nabi. Muadzin Nabi itu ada 7 orang. Di antaranya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini yang bisa membau-baunya fajar. Oh, bismillah subuh langsung ada. Walaupun nggak kelihatan. Baunya. Namanya mau gulai. Oh, fajar. Ya. Oleh karena itu, ya, adzan subuh itu ada 2 di zaman Rasulullah. Ada adzan sebelum fajar dan ada adzan saat fajar. Sebelum fajar itu biasanya Bilal yang ada. Ya sekitar 20 menit itu adzan yang pertama sebelum fajar. Ya. Dan adzan yang kedua adalah adzan Abdullah bin Umi Maktum. Dan itu saat masuknya fajar. Makanya para ulama itu ketika ada hadis yang mengatakan apabila waktu fajar tersebut, apabila kalian mendengar azannya Bilal, maka sempurnakan sahur kalian. Sempurnakan sahur. Apabila Anda mendengarkan azan subuh itu, ya, pagi Bilal, sempurnakan sahurnya. Para ulama mengatakan itu sebelum fajar memang azannya Bilal. Tapi kalau azannya Abdullah bin Umi Maktum nggak bisa. Nggak boleh tengah azan. Oh, itu tek ada nih merokokan terus. Karena ada sebagian golongan, sebagian kalau nasi azan nggak boleh, apa ya? Mau ada mesti tampil. Ada nih waktu subuh ini enak, 15 menit. No, sing suwe yo. Urunan sak moncongan, sak ulan nih ya. Terus payah dia ada lokasi ngopi anu. Masih di rumah nih kok ada nih. Padahal namanya puasa itu adalah bukan adzan sebagai tolak ukur, tapi fajar. Atau maksudnya waktu subuh. Ya. Nah, kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini juga termasuk sahabat Nabi yang sering menggantikan Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad berangkat untuk melaksanakan perang, yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai imam adalah Abdullah bin Umi Maktum. Karena beliau tak akan perang. Oh, beliau ya tidak kelihatan matanya nggak kelihatan, alias buta, sehingga kamelo perang, macam melo perang, pembalaan nyusahno, hati-hati nomor tuh, mati luru. Akhirnya beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk menggantikan Nabi Muhammad mengimami daripada sholat berjamaah saat Rasulullah SAW berangkat melaksanakan perang. Dan Abdullah bin Umi Maktum ini juga yang pernah minta izin sama Nabi. Kan beliau nggak bisa ngelihat, Jadi beliau itu sempat kesulitan untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh karena rumahnya agak jauh. Fa'tadzara ila Rasulillah, datang kepada Nabi. Beliau Rasulullah, ya, rumah saya ini jauh. Kemudian saya ini kalau subuh tidak ada yang nonton. Sulit cari orang nonton ya Rasul. Kira-kira boleh nggak saya meninggalkan sholat berjamaah? Aku nggak sholat di
Kata Rasulullah, ya sudahlah, karena kamu buta, nggak ada yang nuntut, nggak apa-apa lah, kamu boleh sholat di rumah. Kemudian pulang ya. Setelah bertanya kepada Rasulullah, pulang. Tidak jauh berjalan, dipanggil sama datang. Ya Abdullah, labbaik ya Rasul. Hal sami'tal adzan min baitika? Apakah engkau dengar azan dari rumahmu? Oh iya ya Rasul. Enggak boleh kamu tinggalkan jamaah. Enggak boleh tinggalkan. Selagi kamu dengar azan, masih syukur tuh kamu. Mangane jono saiki. Padahal enggak berjamaah. Padahal omahe sebelah masjid. Omane masjid Ampel. Ya, masjid Ampel itu lah radius 500 meter itu. Nggih. Omane toko ini sebelah masjid Ampel. Duwe toko sebelah masjid Ampel, gak pernah jamaah no Ampel. Ada barokah, repot. Betul jadi. Iku gak ada toko deh gini. Coba ada itu, kok kau ngomong. Oh sebelah, ditutup sedih iso, nggak? Tutup sedih iso. Wong gawe mangan nutup titip sebelah iso ya. Ono maneh nek Jumatan gak gelem mlebu. Nek ngarep ngene lho. Beber sejadah. Imame durung salam dhewe assalamualaikum assalamualaikum. Ben sampe nang sembahyang Jumat dhewe. Iki sik kosong dhewe jero masjid. Iki dhewe ambil. Wedi mlebu masjid. Salane siji sebetulnya. Gak ono barokah coba masjid Ampel ini bagi-bagi sego. Tutup toko nih. Coba ono barokah Jumat. Berhubung gak ono barokah Jumat ya. Akhirnya sedek ngarep ngono. Coba anda tutup ya. Bukan buang ya sembahyang sediluk sebetul ya. Masih gak melu khutbah biasanya. Gak apa-apa wis ngono khutbah tuh. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini sedikit sejarah tentang dari beliau. Nah, di saat Rasulullah terjadi dialog dengan orang-orang Quraisy itu, dialog Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sedang asik dengan mereka karena berharap mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Datang ini Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah." Ajarin saya dari ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada kamu. Rasulullah tidak hiraukan dia karena Rasulullah lagi sibuk. Rasulullah lagi dialog. Ya, kemudian Abdullah bin Umi Maktum ngomong lagi, "Ya Rasulullah," berkali-kali Abdullah bin Umi Maktum, dan Rasulullah tidak peduli kepadanya. Dalam sebuah periwayatan, Abdullah bin Umi Maktum tersebut itu membawa satu orang yang menuntut dirinya. Nah, saat itu
Dia berkata kepada Rasulullah dalam keadaan dituntut, "Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah." Kemudian Rasulullah mengatakan kepada yang nuntun ini tadi, suruh bawa ke sana gitu. Artinya saya ini lagi sibuk, lagi dia dialog dengan orang-orang Quraisy. Ini ganggu aja ibaratnya. Kemudian yang nuntun itu tadi ya ingin untuk membawa kembali Abdullah bin Umi Maktum, atau nggak kau boleh ya, mungkin karena dia nggak ngelihat, mungkin ya. Karena dia nggak ngelihat, mau dibawa pulang, ngamuk Abdullah, aku ini ada belajar ya. Terus dia tetap menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah itu cemberut, ngamuk itu. Ya. Terus berpaling Nabi darinya dan tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ila akhiri daripada wa ma yudrika la'allahu yazakka, ila akhiri daripada ayat. Abasa wa tawalla, ditegur oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kenapa kok berpaling, dicemberut ketika kedatangan daripada orang buta? Ya. Ini Muslim, kenapa kamu menghiraukan daripada orang Muslim hanya untuk meladeni orang kafir? Wa ma yudrika la'allahu, engkau nggak tahu, bisa jadi dia datang itu untuk memberikan atau mengambil daripada faedah untuk membersihkan daripada jiwanya. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Artinya ya, pedulilah kepada orang Muslim melebihi daripada mereka. Tapi ini sebuah periwayatan. Ada periwayatan mengatakan begini. Tapi ada periwayatan ya, Abdullah bin Umi Maktum itu saat itu belum masuk Islam. Hanya saja ada orang datang kepada Nabi ingin untuk hutang kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu adalah untuk hal duniawi, sehingga Rasulullah berpaling dari berbagai macam daripada versi daripada hal tersebut. Ya. Bisa jadi juga ada penafsiran yang mengatakan Abasa wa tawalla, Abasa itu cemberut, wa tawalla dan berpaling. Bukan Rasulullah yang berpaling, tapi Abdullah bin Umi Maktum. Artinya Abdullah bin Umi Maktum karena tidak dihiraukan oleh Nabi, akhirnya dia cemberut, kemudian dia pergi. Ya. Banyak daripada versi melaksanakan, tergantung daripada periwayatan dan penafsiran daripada mereka para ulama. Ya, dan kita kalau bisa sambil menghormati daripada Rasulullah SAW. Artinya nggak mungkinlah Nabi akan cemberut kepada orang-orang ad-du'afa wal masakin dan orang-orang yang membutuhkan, karena akhlak daripada Rasulullah SAW adalah akhlak yang begitu mulia dan luar biasa. Jadi Nabi nggak ada cemberut sama orang, apalagi dia itu tadi Muslim. Nah, inilah salah satu daripada kejadian yang terjadi saat Rasulullah dialog dengan mereka daripada orang-orang kafir Quraisy. Dan tidak sampai di situ. Ya. Dalam peristiwa tersebut itu, ketika dialog, Abu Jahal ada,
Umayyah bin Khalaf ada, Walid bin Mughirah ada, As bin Wa'il ada, besar. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, kalau engkau seorang nabi, seorang rasul, pasti ada buktinya. Apa bukti engkau ini seorang nabi? Kamu selama ini datang cuma memberikan nasihat, tau? Kamu datang, ya, cuma mengatakan bahwa itu wahyu dari Tuhanmu. Kita pengen bukti bahwa engkau ini adalah seorang nabi." Akhirnya Rasulullah menawarkan, "Apa yang kalian inginkan?" Ditantang dengan Nabi. Saat itu mereka itu melihat ada bulan purnama. Bulan purnama itu dulu bangsa Arab itu kayak biskop. Jadi mereka itu kalau mau nonton biskop delok bulan. Apalagi kalau ya di pinggir-pinggir kota Mekah. Jadi bulan itu kayak di depan mereka. Persis. Itu sampai logo. Apalagi dulu tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada. Itu kalau sudah pertengahan bulan, malam 15, 14, mereka bikin kemah di pinggir Mekah. Camping malam-malam mereka. Ambil gaya kambing bakar, skomandi, kebuli, sate, kambing bakar madu, sama lihat bulan. Itu biskutnya orang Arab memang. Kalau sudah kan terang itu. Kalau kita di sini nggak kelihatan. Situ tuh dekat sekali. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh mereka, "Ya Muhammad, in kunta shadiqan, kalau kamu ini benar-benar adalah seorang nabi yang jujur, benar, hak, fasuqqa lana al-qamar nisfain." Ini bulan engkau belah jadi dua. Bulan dibelah jadi bulan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, "In fa'altu tu'minu, kalau saya kerjakan kalian akan beriman?" Ya. Kalau ya Pak. Namanya orang itu kalau sudah iri, dengki, dia punya pikiran kotor, dendam, tidak suka, bagaimanapun modelnya tidak iso. Dibelahkan bulan, walaupun dia berjanji bahwa mengatakan, mereka berkata, "Kalau saya lakukan kalian akan beriman." "Iya ya Muhammad, kami akan beriman." Tapi sekarang senang bilang, makanya kalau Anda itu bertemu dengan orang-orang yang dendam sama Anda, benci sama Anda, iri sama Anda, hasut sama Anda, ojo direken. Kadang-kadang tinggal, nah debat-debat tinggal. Kau soalnya gak bakal sadar. Masih juga balil, ojo saya 2.000, 3.000 sampai 10 ya. Orang Quraisy apa yang dia tidak lihat? Makanya
Saya itu kadang-kadang ada yang saya pernah lihat di YouTube ini, di YouTube. Kalau mau ulama kan ngerti ya. Ada sebagian yang tidak percaya bahwa Rasulullah itu saat dilahirkan kan banyak keistimewaan. Entah itu cahaya keluar, sujud, ya, dilahirkan sudah berhitam, ya, pusarnya sudah terputus, tali ari-arinya terputus, banyak sekali daripada keutamaan. Ada orang yang berkata begini, nggak tahu sih ulama orang saya nggak tahu, tapi saya pernah lihat di YouTube. Kamu itu cerita khurafat. Syaratnya dhaif. Kenapa? Kalau memang benar Rasulullah dilahirkan saat itu dalam bentuk yang luar biasa, mana mungkin orang Quraisy akan ingkar terhadap Nabi ketika Nabi Muhammad dewa? Jadi dia ingin menafikan cerita itu tadi. Kalau cerita kalau dikai-kai. Kalau ada cerita itu ada, ya, maka ketika dewasa pasti semuanya akan beriman. Kenapa? Yang ciri dewasa itu. Jangan mutung gitu. Nah, itu saya pernah lihat di YouTube. Mereka itu jangankan melihat kecilnya Nabi, bulan dibelah, gak percaya. Mau cilik Nabi. Peristiwa banyak mukjizat yang terjadi kepada Rasulullah SAW di depan mereka. Bahkan kaidah yang seperti begini nggak bisa diterima. Artinya kalau kecilnya Masya Allah, gak mungkin orang ingkar. Kaidah itu bisa dikatakan. Kenapa? Nabi Isa itu dipastikan lahir dalam keadaan istimewa. Nabi SAW kalau di Al-Quran itu disebutkan di Al-Quran lahir tanpa ayah. Yang Maryam Siti Maryam makana abuki imra'a sawin wa makanat ummuki baghiyah. Kok sederhana kok? Bapakmu mau baik-baik, ayahmu orang baik-baik, ibu kamu bukan anak siapa ini? Nggak percaya kan? Kok tiba-tiba hamil? Dua Siti Maryam nggak repot. Apa jawaban Siti Maryam? Fa'asyarat ilaih. Kamu kalau kepengen tahu siapa ini anak, takut dewi. Ambil ada itu mah. Sejili kangen. Fa'asyarat ilaih. Kemudian apa? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana saya akan berbicara dengan anak yang masih tiba-tiba langsung yang masih bayi itu. Siapa? Nabi. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ngomong ini jelas toh, Al-Quran sebutkan keistimewaannya. Tapi ketika dewasa masih ada nggak yang ingkar sama Nabi Isa? Oh, kalau Nabi Isa kejar-kejar kok sampai apa dipakai? Jadi kaidah Anda ini gak mampu. Nabi Isa jelas istimewa lahirnya, tapi ketika dewasa masih ada yang ingkar. Jadi itu omongan yang seperti begitu itu kalau ulama itu biasanya itu hasil dari penelitian orang-orang kafir. Semuanya kita itu tidak mempunyai rasa agung dan takdim kepada Nabi Muhammad SAW dengan luar biasa. Makanya aku ngomong ulama. Sampai nek dikandani ngono koyo seakan-akan masuk akal nih.
cilik anu. Berarti gedene gak ono sing ingkar do. Kok buntine akeh sing ingkar Abu Jahal iki. Kamu coba aneh. Ya. Nah mereka minta saat ini, wahai Muhammad, apa belah itu bulan? Kata Rasul, kau tak belah iman enggak? Iya Muhammad. Siap, pokoknya belah. Minta sama Allah. Setelah minta, disebutnya suka kudir. Tadi lu. Mereka lihat itu, apa yang mereka katakan? Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Ya mudah-mudahan lah. Makanya kita jangan sampai bahaya. Kalau orang yang ingin disesatkan oleh Allah, apapun petunjuk tidak akan bermanfaat. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang tersesat untuk bisa mengetahui jalan Allah Subhanahu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa gharabatil مع أهل الأمة أنت وذكر ربي وفقنا ووفقه لما ترضى فيه وفعل الكرم وارزقه كل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونقرأ كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وبالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصالح الهراء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واسترنا العوبة وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله والصحب إدارة السسهل والحمد لله في البدء والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.